kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, kembali kita berjumpa hari ini. Apa kabarmu? Apa yang kau pikirkan hari ini? Saudara, kembali saya ingatkan, jangan lupa di subscriber ya. Jangan lupa di subscribe ya saudara, channel Galilea Network ini. Like, komen, dan satu lagi share. Haleluya. Saudara, saya berharap saudara tidak tidak bosan dengan tayangan sahabat Galilea. Kalau saudara bosan, ya bosan dengan firman Tuhan ya saudara ya. Saya berharap dengan tayangan sahabat Galilea saudara makin cinta Tuhan. Amin. Nah, mari saudara kita siapkan diri nanti baca firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang ke-12 pada ayat 22 sampai dengan 37. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami mengucap syukur atas hari yang telah Tuhan jadikan bagi kami hari ini, dan ada sukacita, ada ungkapan syukur yang keluar dari hati kami yang paling dalam, karena Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, yang telah memberikan kami hidup, sehat, kekuatan untuk kami pakai menjalani hari ini dengan seluruh tanggung jawab kami. Satu hal kami tidak dapat melakukan di luar Engkau. Karena itu kami membutuhkan Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu, sebab firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami kepada kebenaran. Urapi kami semua dan buka hati pikiran kami. Hamba doa untuk setiap mereka yang setia dengan sahabat Galilea ini, Tuhan berkati. Yang aktif di live chat, Tuhan berkati. Lihat, tilik akan keberadaan mereka, jawab doa-doa mereka. Hamba yang Engkau izinkan berbicara, Engkau urapi dengan hikmat marifat surgawi. Berikan kekuatan kepada hamba di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, Matius pasal 12 ayat 22 sampai dengan 37, Yesus dan Beelzebul. Kemudian dibawalah kepada Yesus orang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu. Katanya, ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Ayat 28, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu.
Ayat 30, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Ayat 31, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Ayat 32, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. 33. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya, sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaraannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaraannya yang jahat. Ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ayat 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudara, demikian pembacaan yang begitu panjang 22 sampai 37 dari Matius pasal 12. Di ayat 24 menarik saudara. Ya, di ayat 24 dikatakan begini saudara. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Saudara, menjadi Kristen, ya, apakah sudah lama atau bertahun-tahun, tidak menjamin seseorang memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Apakah saudara sudah mengenal Tuhan dengan baik? Banyak yang kerohaniannya tidak pernah bertumbuh dan tetap begitu-begitu saja, sekalipun ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Demikian yang tertulis dalam Ibrani pasal 5 ayat 12 dan 13. Rasul Petrus menasihati kita semua di 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Saudara, memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan berarti dia tahu siapa Tuhan. Dia memahami jalan-jalannya, memahami kuasa dan juga kehendaknya. Jika kita tidak memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, kita akan bertindak seperti orang-orang Farisi. Ketika melihat Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta dan bisu yang kerasukan setan, orang Farisi yang secara teori paham benar tentang firman Tuhan malah menuduh dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Ini sangat berbahaya saudara. Apabila cara pandang yang salah ini tidak segera dibereskan, sampai kapanpun kita akan menjalani hidup kekristenan kita dengan paradigma yang salah seperti orang-orang Farisi. Tuhan Yesus menyembuhkan dengan kuasa Allah, tetapi mereka mengira bahwa dia menyembuhkan orang sakit dengan kuasa Beelzebul. Ini sangat keterlaluan saudara. Peristiwa seperti ini juga dialami murid-murid Yesus. Ketika melihatnya berjalan di atas air, mereka terkejut dan mengira bahwa dia adalah hantu.
Aneh sekali kan? Padahal mereka telah sekian lama berkumpul, tetapi mereka tidak dapat membedakan antara Tuhan dan hantu. Memang Tuhan dan hantu itu beda tipis. Iya kan? Di Matius 14 ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara, ada lagi kalau saudara lihat di Matius pasal 8, ya kan? Ketika Yesus mendemonstrasikan kuasa menghardik angin dan danau itu, sehingga angin dan danau itu menjadi teduh sekali. Di Matius pasal 8 ayat 27, di sini respon para murid, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudaraku yang kekasih, ketika murid-murid mengalami ketakutan akibat ketidaktahuannya, Tuhan Yesus tidak marah. Tetapi ia menenangkan mereka supaya mereka tidak takut. Saudara, sejauh mana kita mengenal Tuhan Yesus secara pribadi? Nah, untuk memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, tidak ada jalan lain. Kita harus karib dengan Dia dan senantiasa merenungkan firman-Nya. Amin. Firman Tuhan setiap hari saudara dengar melalui tayangan Sahabat Galilea ini, kiranya ini bisa membuat saudara semakin karib dengan Tuhan dan saudara memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Sebab kalau saudara belum memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, waduh, saya tidak tahu mau ngomong apa lagi saudara ya. Dan saudara, bertahun-tahun saudara menjadi Kristen itu bukan sebuah jaminan bahwa saudara memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Karena itu rajinlah baca firman Tuhan, atau kalau saudara malas baca, rajinlah dengar tayangan atau saksikan tayangan Sahabat Galilea ini saudara ya. Maka saudara membangun sebuah hubungan yang karib dengan Tuhan setiap pagi dari Senin sampai dengan Sabtu. Kalau hari Minggu kan ada gereja saudara ya. Jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, jam 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, jam 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Dan di dunia yang lain, belahan dunia yang lain maksudnya saudara ya, mungkin malam atau sore atau menjelang malam atau mungkin tengah malam, yang pasti firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan Sahabat Galilea ini akan membentuk pengenalan kita akan Tuhan secara benar. Karena firman Tuhan ini yang akan menuntun kita. Amin. Karena itu mari kita semakin rajin, semakin bergairah, semakin giat untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan melalui membaca, melalui menyaksikan tayangan Sahabat Galilea ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kami memiliki pengenalan yang benar akan Engkau, sehingga kami menjadi Kristen yang dewasa, bukan Kristen anak kecil yang masih memerlukan susu dan bukan makanan yang keras. Kiranya setiap hari kami mendengar, menyaksikan tayangan Sahabat Galilea, menjadikan kami semua memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Berkati seluruh Sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network di mana saja mereka berada. Tolong mereka Tuhan dalam
melaksanakan tugas hari ini. Beri mereka kesuksesan, keberhasilan. Yang berhari ulang tahun, Tuhan tambah-tambahkan umur panjang, sukacita, semangat, gairah di dalam mengikut Engkau. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kerajaan